Donor Abbas. Kita, alhamdulillah. Kita sebentar lagi Pak Wapres akan hadir, sudah sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal yawm yawm istihlalin wa ihlal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal asal. Pak Wakil Ketua Umum Ulama Indonesia yang juga Wakil Menteri Agama Pak Zainul Tauhid, Pak Sekjen Pak Dr. Anwar Abbas, sudah agak lama ini tidak pernah bertemu secara fisik. Pak Direktur LPPOM MUI Dr. Lukmanul Hakim dan semua jajaran LPPOM di MUI Pusat, semua wakil ketua, direktur dan sebagainya, juga pengurus LPPOM di seluruh Indonesia. Pertama saya sampaikan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, kull 'am wa antum bi khair. Saya bersyukur karena hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun melalui online secara virtual, karena memang kita dalam situasi yang masih dalam pandemi COVID-19. Jadi kita dalam suasana memperoleh ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bukan hanya kita, tapi juga seluruh dunia mengalami seperti ini. Nah, bagi kita orang mukmin sebenarnya situasi seperti ini tidak menjadi masalah, karena kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, orang mukmin itu unik. Inna amrahu kullahu lahu khairun, semua urusannya itu jadi baik semua, enggak ada tidak baiknya. Idza massatu sarra syakara, kalau dia ditimpa kebaikan dia syukur, fakana khairan lahu, itu jadi baik. Wa idza massatu dharra, kalau dia itu ditimpa kesulitan, sabara, dia sabar, dengan sabarnya itu fakana khairan lahu. Jadi memang orang mukmin itu unik, apapun situasi tetap saja buat orang mukmin semuanya jadi baik. Nah, itu kita memang selalu dalam kondisi yang tetap prima dalam situasi apapun. Saya ingin menyampaikan syukur, alhamdulillah, bahwa LPPOM MUI khususnya dan Majelis Ulama kita ini telah berbuat sesuatu yang menurut saya sangat besar artinya, karena tujuannya sertifikasi halal itu adalah untuk himayatul ummah anil akli wasyurbi ghairil halal. Intinya itu bagaimana menjaga umat dari mengkonsumsi makanan, minuman yang tidak halal. Jadi himayatul ummah anil muamalah ghairi syar'iyyah, yaitu menjaga umat supaya jangan sampai bermuamalah dengan sesuatu yang tidak syariah. Salah satunya dengan sertifikasi halal, juga dengan ekonomi syariah, juga kita
melakukan upaya supaya, dan juga hal-hal lain yang memang kita ingin mengawal umat ini supaya berada di dalam ya tariqah atau sesuai dengan syariah. Insyaallah apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu amal ibadah. Karena kita tidak hanya nasional tapi juga internasional. Kitalah yang memulai menggabungkan antara Komisi Fatwa atau Fatwa Ulama dengan yaitu penelitian yang dilakukan oleh LPFO. Jadi antara audit dan fatwa, ya. Dan itulah kemudian kita membuat lembaga-lembaga dunia dimanapun kalau ingin memperoleh pengakuan dari Majelis Ulama, dia harus punya dua lembaga ini, lembaga audit dan lembaga fatwa, harus ada ulamanya. Sehingga kalau tidak ada, tidak diberikan pengakuan oleh kita di dunia ini. Akhirnya mereka terpaksa menginduk kepada kita yang belum punya lembaga fatwanya, dia mengikut fatwanya dari Majelis Ulama Indonesia. Maka ini sudah menjadi satu standar dunia. Dan juga berbagai standarnya juga menjadi standar dunia. Kenapa? Sebab kalau tidak memiliki standar yang sama dengan kita Majelis Ulama, maka lembaga sertifikat yang ada di dunia tidak memperoleh pengakuan dari kita, tidak memperoleh endorsement, ya, atau approval dari Majelis Ulama Indonesia. Karena itu hampir 50 lembaga sertifikasi di dunia mengikuti standar Majelis Ulama. Ini kita sudah menyebarkan cara kerja kita dan cara kita melakukan upaya sertifikasi halal itu menjadi sistem global. Inilah, oleh karena itu saya kira ini menjadi sunnah hasanah. Ya, sebab kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilaha ila yaumil qiyamah. Siapa yang membuat sunnah hasanah, sesuatu upaya perlakuan yang baik, ya, maka dia akan memperoleh pahalanya dari apa kemudian yang dilakukan oleh orang sampai hari kiamat. Jadi kita jangan takut. Majelis Ulama insya Allah, LPPOM, Komisi Fatwa akan terus dapat pahala sampai kiamat sepanjang sistem halal ini kemudian juga dilakukan di dunia ini. Dan ini menjadi sesuatu yang kita harus yakini, karena memang niat kita pertama seperti itu. Ya. Dengan adanya beberapa penyesuaian, ya kita ikuti saja, ya, karena kita Majelis Ulama ini tentu banyaklah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dan sekarang kita sudah tidak hanya lagi cuma sertifikasi halal, ya, yang begini kita artinya yang sertifikasi masih perannya seperti tadi dikatakan oleh Wakil Ketua Umum, masih ada, ya, beberapa fungsi-fungsi lain. Terus sekarang sudah lagi tidak hanya sertifikasi halal di Indonesia ini, tapi kita juga mendorong yaitu industri halalnya. Kenapa? Sebab kita ini selama ini memang cuman baru Indonesia ini hanya di sertifikatnya saja. Sampai internasional kita punya peran sertifikatnya ini. Tetapi kita belum pada menjadi produsen halal.
Kalau soal sertifikasi, saya katakan tadi, kita sampai dunia ini minta pengakuan dari kita. Endorsement, itu sudah diakui. Cuman kita sampai di tukang stempel saja. Ya, stempel terus. Tapi kita belum sampai ke menjadi produsen halal. Produsen halal sekarang terbesar itu Brazil. Bukan negara yang mayoritas muslim. Australia. Kita ini belum masuk nomor. Oleh karena itu kita ingin bukan hanya sertifikasi halal yang kita kembangkan, tapi juga industri halalnya. Indonesia harus menjadi produsen halal terbesar di dunia, karena potensi kita ada. Ini saya kira, dan kita akan terus mendorong itu, karena memang langkah bagaimana orang supaya memakan ya produk-produk halal ini tidak hanya saja melalui sertifikasi, tapi juga produk-produk halalnya ini kita besarkan di Indonesia. Bukan hanya untuk konsumsi dalam negeri, tapi juga untuk konsumsi ekspor. Ini cita-cita kita ke depan. Walhasil, Indonesia harus menjadi negara yang menentukan kehalalannya, baik dari aspek sertifikasinya maupun dari aspek produksinya, industrinya. Mudah-mudahan saja pertemuan hari ini akan lebih mempererat persaudaraan kita, ukhuwah kita, dan lebih memberikan semangat baru kita di dalam melaksanakan tugas-tugas keumatan, ya, dalam rangka membangun keumatan dan dalam rangka tatbiqus syariah, yaitu penerapan syariah di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Jadi kita masih harus berjuang lagi ke depan, beberapa hal lagi yang harus kita lakukan supaya umat kita ini menjadi umat yang sami'na wa ata'na. Ya, sebab umat Islam itu harus menjadi umat yang sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi orang mukmin itu kalau dipanggil pada Allah dan Rasulnya untuk memberikan penetapan hukumnya, jawabnya cuma satu, sami'na wa ata'na. Bagaimana kita membangun umat menjadi umat yang sami'na wa ata'na? Ini adalah tugas kita Majelis Ulama, baik di dalam mengkonsumsi, di dalam berekonomi, maupun di dalam bermuamalah yang lainnya, supaya mereka itu menjadi umat yang mukminin, yang mereka itu adalah umat yang sami'na wa ata'na. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, walaupun melalui online, melalui virtual, tapi nilai silaturahim kita insyaallah tidak kurang sedikit pun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.